Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Agustin dengan NPM 2301061017, Program Studi Diploma 3 Akuntansi Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video mengenai analisis mutu produksi dari hasil wawancara pada UMKM Es Krim Kacang Merah Komeng sebagai bahan penugasan dalam mata kuliah Lab Akuntansi Biaya yang diampu oleh Ibu Rindi Dwi Ladista, SEMAK. Sebelum masuk ke pembahasan detail tentang biaya, laba, dan mutu produksi, saya ingin memberikan gambaran dasar tentang UMKM itu sendiri. Ini penting karena dasar teori mengenai UMKM akan mengaitkan kita ke proses perhitungan biaya dan pengambilan keputusan yang terjadi pada usaha kecil dan menengah. Apa sih itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, UMKM adalah bisnis yang skalanya relatif kecil, modalnya terbatas, manajemennya sederhana, serta biasanya dikelola oleh pemilik usaha secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasinya terbagi menjadi 3, yaitu pertama, usaha mikro. Modalnya kurang dari 1 miliar dan penjualan kurang dari 300 juta. Kedua, usaha kecil. Modalnya 1-5 miliar dan penjualan 300 juta sampai 2,5 miliar. Tiga, usaha menengah. Modalnya 5-10 miliar dan penjualan 2,5-50 miliar. Pembagian ini tidak hanya sekedar klasifikasi, tapi berdampak pada pola pencatatan biaya, pola pelaporan keuangan, hingga kemampuan proses produksi. Karena UMKM cenderung belum memiliki sistem manajemen formal yang rumit, maka pemahaman terhadap biaya real, harga pokok produksi, dan mutu output menjadi faktor yang menentukan apakah UMKM untung atau rugi dalam jangka panjang. Selanjutnya, profil UMKM. Nama UMKM, Es Krim Kacang Merah Komeng. Nama pemilik, Joni Triantoro. Lokasi, di Jalan Teuku Umar nomor 3 Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Jenis usaha, dagang bidang kuliner. Sertifikasi halal ada. Hakik sudah terdaftar. Ini berarti UMKM bukan UMKM random tanpa legalitas, tetapi sudah memiliki brand yang jelas, memiliki sertifikasi halal, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini memberikan gambaran bahwa UMKM cukup serius dalam menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya, masuk ke aspek biaya produksi. Dalam produksi es krim kacang merah, terdapat 3 kelompok biaya utama. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu produk. Bahan baku yang digunakan dalam membuat es kacang merah yaitu ada kacang merah, santan, susu, gula merah, gula putih, garam halus, garam kasar, vanili, tepung maizena, es batu, daun pandan, nangka, alpukat, dengan total per bulannya 11.380.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang digunakan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dalam proses produksi pembuatan es krim kacang merah Komeng, dibutuhkan 1 tenaga kerja dengan gaji per bulan 1.500.000. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu BOP tetap dan BOP variabel. BOP tetap pada UMKM es krim kacang merah Komeng yang pertama ada sewa tempat usaha yang 1 bulannya totalnya 1 juta rupiah.
Yang kedua itu BOP variabel, terdiri dari plastik, cup, sendok plastik, gas, listrik, dan air yang total sebulannya yaitu 1.840.000. Selanjutnya itu biaya penyusutan peralatan. Biaya yaitu biaya penurunan nilai peralatan produksi karena adanya penggunaan dan umur ekonomi yang jumlahnya tidak tergantung pada volume produksi. Dalam satu penyusutan 1 bulan, es krim kacang merah Komeng ini penyusutannya sebesar Rp224.280.000. Selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi. Tujuan menghitung harga pokok produksi yaitu untuk mengetahui biaya real yang dikeluarkan dalam proses produksi. Selanjutnya, sebagai dasar untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menghasilkan keuntungan, serta memantau efisiensi produksi. Dalam pembuatan es krim kacang merah Komeng, biaya bahan bakunya jumlahnya Rp11.380.000, biaya tenaga kerja langsung Rp1.500.000, biaya overhead variabel Rp1.840.000, biaya overhead tetap Rp1.000.000, biaya penyusutan peralatan Rp224.280.000. Maka total biaya produksinya Rp15.944.280.000. Jumlah produksinya yaitu 4.800. Maka total biaya produksi dibagi jumlah produksi menjadi HPP sebesar Rp3.321.000. Selanjutnya perhitungan harga jual. Margin keuntungan terhadap pendapatan itu juga dapat melihat profit dan efektivitas operasional bisnis. Harga jual didapat dari total biaya produksi ditambah dalam kurung total biaya produksi dikali margin keuntungan dibagi total produksi. Total biaya produksi Rp15.944.280.000 ditambah Rp15.944.280.000 dikali 50% dibagi 4.800. Maka harga jualnya Rp4.982 atau dibulatkan menjadi Rp5.000. Selanjutnya yaitu perhitungan laba. Fungsi laba yaitu melihat keuntungan yang diperoleh di penghujung hari serta memperlihatkan perkembangan atau penurunan bisnis yang baik dari waktu ke waktu. Sebelumnya, untuk mencari laba, kita perlu mencari tahu nilai pendapatan. Nilai pendapatan didapat dari harga jual dikali total produksi. Harga jual Rp5.000 dikali total produksi Rp4.800, maka hasilnya Rp24 juta. Selanjutnya, dalam penentuan laba, yaitu pendapatan dikurang total biaya. Pendapatan Rp24 juta dikurang total biaya Rp15.944.280.000, maka labanya sebesar Rp8.055.720.000. Selanjutnya, perhitungan mutu produksi. Tujuan menghitung mutu produksi yaitu mengendalikan kualitas, mengurangi kerugian, dan menentukan langkah perbaikan. Total produksi 4.800 porsi. HPP per porsi Rp3.321.000. Asumsi tingkat kerusakan normal yaitu 1% dari total produksi dengan nilai sisa bahan yang dapat diselamatkan yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka perhitungannya untuk jumlah porsi rusak atau cacat yaitu total produksi 4.800 porsi dikali asumsi tingkat kerusakan normal yaitu 1%. Hasilnya 48 porsi.
Selanjutnya, total biaya produk rusak dengan nilai HPP. Jumlah porsi rusak atau cacat 8 porsi dikali nilai HPP per porsi 3.321 hasilnya Rp159.408.000. Nilai jual produk rusak dari nilai sisa 48 porsi dikali Rp1.500 sama dengan 72.000. Maka kerugian bersih yang dibebankan ke biaya overhead pabrik yaitu sebesar total biaya produk rusak Rp159.408 dikurang nilai jual produk rusak 72.000 sama dengan Rp87.408. Maka dampak pada harga pokok penjualan yaitu kerugian bersih sebesar Rp87.408 akan menambah BOP aktual dan beban kerugian ini akan didistribusikan ke 4.752 porsi produk baik yang didapat dari 4.800 porsi dikurang 48 porsi. Maka total biaya produksi baru 15.944.280 awal ditambah kerugian rusak hasilnya 16.031. HPP per porsi produk baik 16.031.688 dibagi 4.752 porsi hasilnya 3.374 untuk HPP per porsi produk baik. Selanjutnya, untuk menghindari kerusakan, upaya yang dapat dilakukan UMKM yang pertama, kontrol kualitas ketat dengan cara melakukan pemeriksaan rutin quality control pada semua bahan baku termasuk kacang merah dan susu untuk mengecek tanggal kadaluarsa, tekstur, dan aroma sebelum dan saat digunakan. 2. Manajemen stok optimal yaitu menghindari penimbunan atau overstock bahan yang mudah rusak dengan menerapkan perencanaan kebutuhan bahan baku atau MRP berdasarkan permintaan. Ketiga, penyimpanan ideal. Menyimpan bahan baku pada suhu dan kondisi yang tepat, misalnya suhu dingin stabil, untuk mencegah pembusukan. Keempat, pemeliharaan peralatan. Melakukan perawatan rutin pada peralatan produksi, terutama mesin pendingin atau pembeku untuk mencegah kerusakan produk. Kelima, standar prosedur. Menerapkan SOP yang detail dan terstandar pada setiap tahap produksi untuk meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan metode full costing, total biaya produksi untuk 4.800 porsi es krim kacang merah adalah Rp15.944.280.000. Biaya ini terdiri dari bahan baku senilai Rp11.380.000, tenaga kerja langsung Rp1.500.000, overhead pabrik Rp3.064.280, dengan HPP sebesar Rp3.321 per porsi. UMKM es krim kacang merah Komeng menetapkan harga jual sebesar Rp5.000 per porsi dengan margin keuntungan 50%. Perhitungan atas kerusakan normal menaikkan HPP per unit yang mengikis margin keuntungan UMKM sebesar 50% secara langsung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.